Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Setelah kita mengerti tentang bedanya antara proses akuntansi dan proses audit, maka kita mulai masuk ke pembahasan berikutnya adalah mulai kita memasukkan materi kita. Yang penting adalah kita mulai membahas tentang pengertian auditing ya. Jadi auditing secara ininya adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan ya. Jadi auditing juga dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten ya. Sehingga pengertian auditingnya sendiri adalah melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti atas informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditornya harus independen dan kompeten. Dari proses audit ini, maka auditor akan membuat yang namanya laporan audit. Pembahasan berikut adalah kita akan membahas tentang tadi bagian-bagian dari auditing yang terdiri dari pengumpulan bukti dan evaluasi bukti, informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor harus independen dan kompeten, dan pelaporan. Mari kita lihat pembahasan mengenai pengumpulan dan evaluasi bukti. Bukti-bukti adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diperiksa telah sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Jadi bukti-bukti itu merupakan informasi ya. Laporan keuangan juga merupakan informasi. Sementara standar akuntansi keuangan adalah merupakan kriteria. Jadi apakah bukti-bukti dan laporan keuangan yang merupakan informasi telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melakukan audit, maka harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar yang mana auditor dapat mengevaluasi informasi tersebut. Jadi laporan keuangan merupakan informasi ya. Laporan keuangan adalah informasi yang dapat dievaluasi karena dia harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan. Sementara laporan keuangan dan SAP tersebut ketika diperiksa, maka nanti auditor harus bekerja sesuai dengan yang namanya SPAP. SPAP ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh auditor. Dan berikut adalah auditor harus independen dan kompeten. Jadi auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan serta harus kompeten. Dalam arti harus memiliki kecakapan agar mengetahui jenis dan banyaknya bukti yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti tersebut diuji. Audit mempunyai nilai rendah jika auditor tidak dapat bersikap objektif dan independen dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti.
Berikut adalah tampilan antara hubungan kompetensi, independensi, dan judgment and experience. Jadi auditor itu harus kompeten. Yang penting dia menjaga tingkat independensi, ya. Dan dalam mengevaluasi bukti-bukti, dia di samping kompeten, independen, dia harus punya yang namanya pengalaman, sehingga dapat mengambil pertimbangan secara profesional, yang disebut professional judgment, sehingga dia dapat membuat kesimpulan audit yang memadai. Terakhir adalah tahap audit dari proses audit adalah membuat laporan atau audit report. Oke, selamat ketemu kembali dalam pertemuan kita online berikutnya. Kita masih membahas tentang mata kuliah kita audit 1. Hari ini kita membahas tentang pentingnya audit. Kenapa audit itu penting? Ya. Satu, karena adanya pemisahan harta, ya. Adanya penyerahan pengelolaan kekayaan oleh pihak yang diberi wewenang, adanya kepentingan stakeholder terhadap entitas yang bersangkutan, transaksi diukur dengan satuan mata uang. Jadi dalam perusahaan itu kita kenal bahwa terutama dalam PT, adanya pemisahan harta antara pemegang saham dengan harta yang diinvestasikan dalam perusahaan, sehingga harta dalam perusahaan tidak bisa dikaitkan langsung dengan harta yang ada di para pemegang saham. Sehingga kalau ada tuntutan, maka tuntutan tentang harta perusahaan itu hanya sampai pada perusahaan saja, tidak sampai ke pemegang saham. Berikut adanya penyerahan pengelolaan kekayaan oleh pihak yang diberi wewenang. Seperti diketahui bahwa dalam perusahaan itu dipisahkan antara manajemen dan pemegang saham. Sementara pengelolaan kekayaan itu adalah diberi wewenang kepada pemegang alat, diberikan wewenang kepada manajemen, sehingga manajemen itu mengelola harta tersebut. Tadi sehingga adanya pemisahan harta dan penyerahan pengelolaan kekayaan itu, maka perlunya laporan keuangan yang diterbitkan itu diaudit, sehingga para pemegang saham itu nanti akan yakin bahwa laporan keuangan itu disajikan sebagaimana mestinya. Berikut adanya kepentingan atau stakeholder terhadap entitas yang bersangkutan. Transaksi. Jadi di sini banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian juga transaksi diukur dengan satuan mata uang. Karena transaksi diukur dalam satuan mata uang, maka perlu laporan keuangan itu karena berisi angka-angka saja. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan atau diaudit. Berikut kita lihat hubungan antara auditor, klien, dan external user. Jadi dalam hal ini di mana pihak auditor itu diperlukan? Jadi pertama adalah klien atau manajemen ini bertanggung jawab terhadap para stakeholder. Jadi stakeholder itu berkepentingan terhadap laporan keuangan klien, sehingga para stakeholder ini agar laporan keuangan yang diterimanya itu telah bisa diandalkan atau bisa dipercaya,
maka laporan stakeholder itu atau manajemen itu akan menghubungi auditor untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Jadi di auditor di sini bisa ditunjuk oleh klien atau dalam hal ini manajemen, bisa juga ditunjuk oleh stakeholder di luar manajemen untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Nah, berikutnya adalah apa saja sih yang dimasukkan stakeholder atas laporan keuangan. Jadi stakeholder atas laporan keuangan itu ya, antara lain adalah yang pertama adalah shareholder atau pemegang saham. Berikut adalah government, ya, itu dalam rangka perpajakan. Terus ada bank atau kreditur, itu dalam rangka perusahaan meminjam uang atau dapat pinjaman dari kreditor atau bank. Berikut adalah yang nggak kalah pentingnya adalah manajemen. Manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan, itu menyangkut performance manajemen ya dalam mengelola perusahaan. Berikut adalah customer. Kenapa customer perlu? Karena dia waktu mau beli, dia harus yakinkan dulu bahwa perusahaan itu ya ini punya kemampuan secara finansial, dan pembelian oleh customer ini akan dipenuhi oleh si perusahaan. Berikut supplier. Supplier juga dia harus melihat performance laporan keuangan perusahaan. Jadi supaya ketika ada perusahaan beli barang atau memenuhi kebutuhannya, supplier juga harus yakin dulu bahwa perusahaan itu nanti akan memenuhi kewajibannya dalam pembayaran. Employee ini sangat berkepentingan karena ini menyangkut masa depan mereka. Jadi kalau perusahaan itu tidak memberi harapan ke mereka untuk jangka panjang ke depan, maka mungkin para employee itu akan buru-buru pindah atau resign. Jadi akan pindah ke tempat lain yang lebih prospektif. Baik, rekan mahasiswa, setelah kita tadi membahas tentang pentingnya audit dan pihak-pihak mana saja yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka untuk pembahasan lebih lanjut kita akan membahas tentang jenis-jenis audit, ya. Jenis-jenis audit keuangan yang perlu kita ketahui. Jadi satu jenis audit itu adalah yang disebut operation audit, kedua compliance audit, ketiga adalah financial statement audit, ya. Jadi kalau operation audit ini adalah berhubungan dengan ya, kinerja perusahaan, ya. Jadi ini yang berhubungan dengan masalah efektif dan efisiensinya operation perusahaan, atau kadang-kadang kita sebut audit manajemen. Nah, kalau compliance audit adalah audit yang berhubungan dengan ketaatan. Biasanya hubungan dengan ketaatan itu adalah ya, masalah audit tentang apakah perusahaan itu taat dengan keputusan-keputusan sendiri, peraturan-peraturan yang dibuat sendiri, atau perusahaan itu taat terhadap peraturan-peraturan yang mempengaruhi perusahaan yang dibuatkan atau yang terkait dari luar perusahaan, seperti peraturan pemerintah, ya, perpajakan, ketenagakerjaan, masalah AMDAL, ya, itu termasuk audit ketaatan atau yang disebut compliance audit. Kalau financial statement audit, inilah audit kita, ya. Yang pertama
adalah audit laporan keuangan. Audit umum atas laporan keuangan. Jadi sini auditor akan memeriksa laporan keuangan. Ini nanti auditor akan ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Ini kita lihat jenis audit. Jadi audit sebetulnya yang utama adalah kita audit financial statement atau financial statement audit. Sini adalah tujuan audit ini adalah untuk menentukan kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Inilah yang kita pelajari sekarang ini sampai 1 semester atau 2 semester berikut. Sesuai. Jadi financial statement audit adalah untuk kita ingin meyakinkan kewajaran dari laporan keuangan, dan laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, di sini bentuk laporan audit itu adalah sesuai dengan SPAP, dan nanti laporan audit ini akan didistribusi ke para pemegang saham, kreditor, pajak, atau stakeholder lainnya. Berikut compliance audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang diperiksa itu sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Nah, ini biasanya dilaporkan kepada yang membuat kriteria, terutama untuk internal manajemen, untuk melakukan perbaikan di internal manajemen. Kalau operation audit secara sistematik, di sini review secara sistematik kegiatan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja, identifikasi peluang-peluang peningkatan, rekomendasi perbaikan, dan tindakan lebih lanjut. Jadi kalau kita ulang lagi, kita lihat lagi, audit operasional merupakan penilaian atas bagian departemen usaha, prosedur, serta metode operasional suatu organisasi yang tujuannya menilai efisiensi dan efektivitas prosedur serta metode tersebut. Kalau compliance audit adalah audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah klien atau auditi telah mengikuti prosedur, tata cara, dan atau peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Contohnya adalah audit untuk melihat apakah para pelaksana pembelian atau penjualan telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Financial statement audit atau audit laporan keuangan bertujuan untuk ada tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kos sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang sekarang kita pakai adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik, setelah kita mempelajari tentang jenis audit, maka pembahasan selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang jenis auditor. Jadi di sini kalau kita bicara jenis auditor, ini ada berapa pengertian. Jadi ada government auditor, ada internal auditor, ada juga auditor independen. Jadi kalau kita bicara auditor government, ini biasanya berhubungan dengan auditor pemerintahan yang seperti kita kenal dengan yang namanya BPK atau BPKP.
BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, ya. BPKP atau BPKP, ya. Di sini ada juga ya kita yang bicara tentang internal auditor. Jadi internal auditor itu adalah auditor yang bekerja di bawah satu entitas atau di dalam perusahaan. Jadi kalau ada suatu PT, di dalamnya ada auditor, maka itu disebut sebagai internal auditor. Nah, tadi kalau berkaitan dengan pemerintahan, maka BPKP ini itulah yang disebut internal auditor pemerintahan. Nah, berikut ada juga yang namanya auditor independen. Inilah yang sedang kita pelajari, bagaimana kita akan mempersiapkan diri menjadi auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan secara umum. Jadi auditor independen adalah auditor yang bekerja di salah satu kantor akuntan, ya. Dia bekerja secara independen, sehingga dengan independensi inilah yang akan dibayar mahal nanti. Nah, kalau berkaitan dengan pemerintahan, maka auditor independen ini itulah yang disebut BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Di sini kalau kita bicara, ya, auditor, pertama kita akan pelajari dulu yang namanya auditor independen. Itu auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan. Auditor independen terhadap klien walaupun dapat honorarium, ya, dari klien, maka dia tetap harus independen. Untuk melaksanakan tugasnya, dia harus ada izin praktek dari Menteri Keuangan. Jadi kalau auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, ya, perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah. Tugas pokoknya adalah untuk meyakinkan kebijakan dan prosedur telah dipenuhi, penjagaan kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi, keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian-bagian organisasi. Nah, kalau di level pemerintahan, selain BPK dan BPKP, ada juga auditor yang berhubungan dengan pajak, ya. Nah, semua ini mereka, ya, yang perpajakan ini di bawah Departemen Keuangan. Jadi auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan pada pemerintah.